kesempatan ini saya akan menunjukkan cara membuat peta dari file GPS. Langsung pada poinnya. Yang pertama kita masukkan dulu data file GPS-nya dengan cara masuk ArtToolbox, kemudian pilih Conversion Tool, kemudian from GPS to feature, kemudian input GPS filenya dari tempat kita menyimpan file GPS, bisa dari GPS-nya langsung atau file yang sudah di copy. Sambil kita menunggu, harus diingat tempat tersimpannya nanti setelah menjadi geodatabase di mana. Oke, kita oke. Masih proses berjalan ya. Oke, sudah berhasil tanda centang hijau. Kita close. Kemudian bagian yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus dengan cara pada layer GPX to feature-nya klik kanan, kemudian edit feature, start editing. Ya, ini sudah terseleksi. Kemudian kita hapus dengan cara layer GPX to feature, klik kanan, open attribute table, tanda delete selected kita centang. Ini sudah selesai. Di video ini masih nampak. Kita close dulu, kemudian kita zoom in, zoom out ya. Sudah hilang. Kemudian kita zoom to layer, sudah hilang ya pada bagian yang dihapus. Kemudian file yang kita maksud kita zoom dengan zoom in, kemudian kita sorot. Filenya ini masih berupa titik-titik. Kita ubah menjadi garis dengan cara klik ArtToolbox, kemudian kita pilih data management tool, kemudian pilih feature, kemudian point to line. Kita pilih filenya, line field opsional saja, tidak wajib diisi. Kemudian kita pilih OK. Kita close. Ya, ini sudah berbentuk garis, akan tetapi terhubung semuanya. Ini harus kita hapus garis penghubungnya. Di menu editor ada bagian split tool, kita pilih, kemudian kita klik. Ya, ini sudah terpisah. Nah, kita pilih
pada bagian-bagian yang tidak kita inginkan kita hapus. Oke, terbentuk. Ini pada bagian yang masih menjadi satu, kita pisah lagi, kemudian kita save, kita stop sampai kemudian kita ubah menjadi polygon. Pilih Art Turbo, Data Management Tool, kemudian Feature to Polygon, atau dari menu search kita pilih to Polygon, cari ya, ini Feature to Polygon, kita klik 2 kali, kita pilih, kemudian kita oke. Ya, sudah berhasil centang, kita X, kemudian kita buat SHP baru, kita klik kanan new, save file, misalkan 41, jenisnya polygon, koordinat sistemnya kita tentukan sesuai posisi kita, kemudian project koordinat sistem, lalu tekan UTM, lalu WGS 1984 sesuai posisi kita. Jika kita di utara kita northern, jika kita di selatan kita southern. Untuk mengetahui posisi kita bisa dilihat di Google. Oke, kita pilih posisi, kebetulan posisinya di 47N, lalu kita oke. Lalu kita aktifkan part satunya, kita edit, start editing, continue, lalu create feature, kita pilih, lalu pilih polygon, kita menggunakan tracing, trace pada menu editor, lalu kita klik sekali, lalu kita tinggal tarik sampai semuanya terkelilingin. Jika nampak susah kita zoom, kita bisa mainkan zoom in dan zoom out di mouse dengan scroll.
setelah jadi, kita warnanya kita buat transparan, bisa dengan cara ini pada menu adjust transparansi. Kita pilih dulu bagian part satunya, transparansinya kita atur ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pemotongan dengan cara pada menu editor ada cut polygon, kita aktifkan. Ya. Gunakan menu tracing. Kemudian kita berikan keterangan dengan cara klik kanan, lalu masuk menu start editing, lalu kita beri keterangan open attribute, lalu di sini table optionnya kita tambahkan misalkan blok, tipenya teks, panjangnya paling sekitar 10. Kemudian kita beri tambahkan lagi di sini luas. Untuk luas karena dia double, kita beri ini saja, tipenya kita buat double karena dia berupa luas. Lalu kita OK. Kemudian kita aktifkan editing, start editingnya, start editing, continue, lalu kita beri nama misalkan di sini blok A1, lalu ini misalkan ini A2, lalu ini C6. Oke, untuk luas kita hitung secara otomatis jika kita tidak mempunyai datanya. Pada tabel luas, kita klik kanan, jalankan calculate geometry. Propertinya area, square-nya kita bisa ganti dengan hektar, bisa disesuaikan ya, misalkan hektar. Lalu kita OK. Ini hanya satu. Kalau mau semuanya kita close dulu. Kita ulangi calculate geometry, unitnya hektar, lalu kita OK ya. Ini hektarannya sudah muncul semua. Untuk mempersingkat koma, kita bisa klik kanan pada tabel luas, kemudian properties, lalu pilih numeric, lalu roundingnya kita ganti 2 misalkan. Kita apply ya, sudah tersingkat.
Namun jika tidak menutup kemungkinan, jika kita tahu luas aslinya, misalkan di sini kita ganti 4 saja misalkan, tidak bisa juga secara manual atau dengan otomatis seperti cara yang tadi 4,37 misalkan yang aslinya. Oke, sampai di sini sudah mempunyai keterangan masing-masing blok. Lalu kita untuk memunculkan nama-nama blok, kita bisa klik kanan pada part 1 atau layer yang kita maksud, lalu kita properties, pilih properties, kemudian pilih label feature in this layer kita centang, lalu label fieldnya kita ganti menjadi block. Kemudian tulisannya bisa kita sesuaikan, misalkan tulisannya warna merah, jenisnya bold, atau ditambah lagi miring, kita bisa apply ya. Lalu sampai pada tahap ini blok yang kita maksud sudah jadi. Kemudian untuk supaya bisa digunakan atau bisa dijalankan di Avanza atau dijadikan file soft file, kita masuk ke layout view. Misalkan tampilannya mau kita menjadi landscape, kita ubah di file, kemudian back and print setup, kita ganti landscape. Scale-nya kita bisa sesuaikan. Kita bisa ngatur di sini. Kemudian kita pilih OK. Misalkan kita mau geser perbesar, ini bisa. Untuk memperbesar peta, ini adalah hasil cetak. Untuk memperbesar hasil cetak, kita gunakan zoom in, kemudian kita pilih, kita blok, maka hasilnya akan membesar. Jadi nanti pada saat dicetak hasilnya akan nampak seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal hanya memberikan kreasi, misalkan menuliskan di sini judul peta, atau menambahkan arah mata angin, bisa gunakan di menu drawing. Kita pilih teks, kita klik di sini, misalkan peta area Oke, kita perbesar, misalkan 18 atau 20. Kemudian bisa kita tambahkan arah mata angin. Menu insert, lalu node arrow. Di sini bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Jenisnya bisa kita sesuaikan. Misalkan S3 Note 39. Ini bisa kita perbesar. Kemudian misalkan di sini kita mau munculkan legendanya.
atau memunculkan tulisan keterangan. Kita masuk lagi menu insert, lalu kita pilih legend, kemudian kita pilih next. Ini tulisannya bisa diganti, misalkan keterangan, warnanya bisa kita sesuaikan, lalu tekan next, lalu next, finish. Oke. Misalkan di sini mau kita ganti tulisannya menjadi salah tulis, misalkan di sini mau kita ganti menjadi blog. Bisa kita langsung rubah di layar. Part 1 kita klik kanan, pilih properties, pada general kita ganti misalkan blog, apply. Nah, di sini ikut berubah menjadi blog. Kemudian misalkan kita mau nambah jalan, di sini bisa ditambahkan jalan. Sampai di sini, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat.